Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siva Karpet dengan saya Umar. Pagi kali ini saya akan sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, karena di pagi ini saya akan berbagi pengalaman saya selama 2 tahun terakhir ini menjadi seorang pengusaha laundry karpet. Dan di video ini saya akan mengenalkan alat saya selama 2 tahun terakhir memulai usaha laundry karpet. Musim hujan seperti ini banyak ide bisnis yang bermunculan di sekitar kita. Salah satunya adalah ide bisnis laundry karpet. Dengan budget 25 juta saja, kalian sudah bisa memulai bisnis laundry karpet. Dua tahun lalu saya memulai ide usaha cucian karpet ini karena kebetulan saya adalah juga penjual karpet. Ide usaha cucian karpet sangatlah prospek di tempat saya. Kebetulan kami ada di kota Bojonegoro dan di tempat kami belum banyak yang melirik usaha ini. Jadi 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk memulai membuka usaha cucian karpet karena saya anggap pasar dari usaha cucian karpet ini masih terbuka lebar. Nah, alat-alat ini yang saya gunakan untuk memulai usaha cucian karpet. Usaha cucian karpet masih tergolong langka di tempat saya dan mungkin juga di tempat Anda. Saya akan buatkan simulasi perhitungan profitnya. Jadi seperti ini teman-teman. Anggap saja kalian ada di satu desa A gitu ada. Di desa itu ada 1000 rumah. Nah, di 1000 rumah itu saya yakin setiap rumah pasti mempunyai karpet. Dan biasanya tak jarang satu rumah itu mempunyai lebih dari 1 karpet. Seperti saya saja, saya itu mempunyai 4 karpet yang ada di rumah saya. Karena kebetulan kalau di desa itu rumahnya besar-besar, pasti mereka itu mempunyai banyak sekali karpet. Nah, anggap saja satu rumah itu mempunyai 1 karpet saja. Berarti itu ada 1000 karpet di desa kalian. Kita ambil 5%-nya saja, berarti kita mendapatkan 50 rumah. Kalau di perhitungan karpet di tempat saya dan rata-rata di tempat lain itu adalah perhitungannya 1 meternya itu adalah 10.000. Rata-rata karpet itu lebarnya 3 kali 2. Berarti 3 meter kali 2 meter itu nominalnya adalah 60.000. Nah, satu rumah itu 60.000. Kalau kita kalikan 50 rumah berarti 3 juta teman-teman ya. Jadi itu hanya simulasi perhitungan 5%-nya saja. Itu bisa menjadi lebih banyak kalau tempat atau lokasi kalian itu berada di tempat yang strategis. Misalnya ada di lingkungan perkotaan atau mungkin di tepat di samping jalan raya. Itu bisa mendapatkan lebih banyak, tidak 5%. Juga bisa di bawahnya teman-teman, tergantung kualitas kita. Kalau kita memulai usaha cucian karpet ini dengan ala kadarnya aja dan tidak serius, dan konsumen kecewa, ya pastinya kita pendapatannya pasti akan menurun. Intinya di semua jenis usaha itu adalah kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita komitmen, kalau kita melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada konsumen, pasti konsumen akan mencari kita, pasti konsumen akan merekomendasikan kita kepada tetangganya. 2 tahun yang lalu saya membeli alat 1 set cucian karpet ini dengan modal tidak lebih dari 25 juta. Nah, untuk memulai cucian karpet seperti ini yang kita butuhkan cuma 1 alat 1 set seperti ini dan lahan yang memadai, karena karpet itu membutuhkan tempat pengeringan yang cukup luas. Selain itu juga membutuhkan sumber air yang memadai. Di video ini saya akan mengajak kalian, kita akan sama-sama mereview alat cucian karpet yang saya miliki ini, serta nanti kita akan juga cantumkan bagaimana cara menggunakan dan fungsinya untuk apa aja. Sebelum kalian lanjutkan video kali ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi dan video-video menarik tentang karpet. Nah, teman-teman, kita mulai dari alat yang pasti paling penting di sini, itu adalah alat vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner yang kita miliki di sini adalah vacuum cleaner yang tipenya adalah vacuum cleaner ekstraktor. Kenapa vacuum cleaner ekstraktor? Vacuum ini mempunyai fungsi wet and dry. Itu artinya vacuum ini bisa kita gunakan untuk menyedot debu dan juga bisa kita gunakan untuk menyemprot air. Jadi kita bisa sekalian menyedot debu kotoran di karpet dan juga bisa untuk pembilasan karpet pada saat selesai.
Cara menggunakan vakum ini sudah pernah saya buatkan videonya. Kalian bisa lihat videonya di atas ini. Di situ kita sudah cantumkan bagaimana cara menggunakan vacuum cleaner extractor. Bergeser ke samping, kita ada alat yang ukurannya cukup besar. Ini adalah alat perontok debu. Jadi fungsi alat ini adalah sebelum karpet dicuci, karpet itu lebih dulu kita rontokkan debunya, biar pada saat pencucian karpet dalam keadaan sudah tidak ada debunya. Karena kalau debu itu masih menempel di karpet, ya, terus kemudian kita cuci, biasanya itu akan mempengaruhi aroma karpet yang baunya tidak enak pada saat kita dikeringkan. Karena sesungguhnya karpet itu adalah jenisnya adalah apa ya, keset. Jadi bukan keset ya, keset karpet seperti itu. Karena dia itu banyak debu yang menempel di karpet, di dalamnya karpet, tapi di permukaan tidak begitu kelihatan. Padahal ketika karpet itu kita benangkan dan kita rotokkan, debunya luar biasa banyaknya. Itu sangat bahaya untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda jika Anda berada di atas permukaan karpet. Jadi alat perontok debu ini sangat wajib kita miliki kalau kita ingin mendapatkan hasil terbaik. Memang tidak banyak pengusaha cucian karpet yang mempunyai alat perontok debu karpet seperti ini. Biasanya pengusaha cucian karpet itu kalau ingin mulai dengan harga ekonomis, pengusaha karpet biasanya memilih untuk nebuk-nebuk debu karpet di atas jemuran, kita tepuk-tepuki itu secara manual, dan itu tidak efisien dan biasanya tidak ramah lingkungan karena debunya bisa berterbangan kemana-mana, bisa mengganggu keluarga kita, bisa mengganggu lingkungan kita. Itu tidak bagus. Jadi kalau mau membuka cucian karpet, wajib punya alat perontok debu seperti ini. Nah, kemudian teman-teman yang wajib kalian miliki juga kalau ingin membuka cucian laundryan karpet itu adalah sikat karpetnya. Karpetnya seperti ini. Nah, namanya kita juga membuka cucian karpet kan, kalau nggak ada sikat kan juga nggak bisa digunakan. Teman-teman kalau ingin memulai usaha cucian karpet itu harus punya sikat seperti ini. Sebetulnya di pasaran banyak sekali model sikat karpet. Ini yang saya miliki ya yang biasa karena low budget ya teman-teman. Yang paling penting kita punya dulu. Kalau usaha cucian kita sudah berkembang, nanti kita bisa upgrade alatnya. Jadi kita yang paling penting punya alat sikat karpet yang harganya murah seperti ini. Nah, sekarang kita geser dengan alat-alat yang hukumnya itu sunnah ya. Jadi kalau teman-teman miliki itu baik, kalau tidak juga nggak apa-apa. Alat ini sangat memudahkan kita dalam proses pencucian karpet. Nah, di sini saya ada alat yang saya rekomendasikan juga. Kalau kalian ingin memulai usaha cucian karpet itu adalah semprot busa seperti ini. Nah, semprot busa ini fungsinya seperti apa? Kita menuangkan cairan deterjen ke dalam sini, kemudian nanti cairannya itu akan kita tekan di sini. Dan kita tekan seperti ini, nanti busanya akan keluar. Nah, busa keluar ini nanti kita akan semprotkan ke bagian permukaan karpet sebelum karpet kita cuci. Ini fungsinya hanya untuk mengeluarkan busa karpet. Jadi kalau teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa. Yang paling penting di karpetnya sudah ada deterjennya. Kalau ada malah lebih baik, kelihatan lebih profesional. Alat yang selanjutnya ini juga sebetulnya hukumnya juga sunnah. Ini adalah blower teman-teman. Blower ini fungsinya adalah untuk mengeringkan karpet pada saat cuaca tidak lagi panas. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu blower ini untuk mengeringkan karpet. Dan ini bisa kita gunakan biasanya tidak hanya untuk karpet ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cucian karpet, laundry karpet itu biasanya satu paket. Selain cuci karpet juga ada cuci sofa, cuci spray bed. Lah, alat ini kalau cuci spray bed kan nggak mungkin kita keluarkan, kan nggak mungkin. Jadi di dalam rumah kita keringkan dengan alat ini juga sudah bisa. Ini fungsinya hanya untuk mengeringkan karpet. Ini ya. Dan alat cucian saya yang terakhir itu adalah alat jet cleaner seperti ini.
Ini saya belinya di Tokopedia. Ini kita beli yang merek Bosku. Jadi ini fungsinya, jet cleaner ini adalah alat untuk membilas karpet. Pada saat karpet sudah kita cuci dengan bersih, nah nanti kita bilasnya dengan alat seperti ini. Sebetulnya tidak harus membeli Bosku, banyak sekali yang lebih murah ya. Sesuaikan budget teman-teman aja. Yang paling penting kita punya alat untuk membilas karpet. Nggak pakai alat seperti ini juga bisa, kita bisa manual membilas karpet dengan kita ngebiori karpet dengan air, itu sudah bisa. Nah, tadi itu adalah salah satu ide usaha yang bisa saya bagikan atau saya share kepada kalian. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda agar kalian bisa lebih produktif lagi mendapatkan hasil yang terbaik. Dari saya, Umar Siva Karpet.